Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsya Firda Lubis dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas A3 akan membahas salah satu jenis permasalahan pada sistem pernafasan manusia. Sistem pernafasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Organ-organ yang terlibat pada sistem pernafasan adalah rongga hidung, faring atau tenggorokan, trakea atau batang tenggorokan, laring atau pangkal tenggorokan, bronkus atau cabang batang tenggorokan, serta pulmo atau paru-paru. Proses pernafasan normal yang terjadi pada manusia. Yang pertama, ketika Anda menarik nafas atau disebut dengan inspirasi atau inhalasi, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk Anda akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi udara. Hidung merupakan organ pertama yang dilalui oleh udara. Di dalam rongga hidung yang berselaput ada kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Selaput itu berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Di dalam rongga hidung juga ada rambut-rambut kecil dan tebal. Rambut-rambut itu memiliki fungsi untuk menyaring partikel kotoran-kotoran yang masuk ke dalam hidung bersama udara. Selain itu ada juga konka yang memiliki fungsi untuk menghangatkan udara dingin yang masuk ke dalam rongga hidung. Selanjutnya, udara yang masuk dari rongga hidung akan melewati tenggorokan atau faring. Faring memasukkan udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara, serta sebagai alat pernapasan melalui mulut. Setelah itu, udara akan tiba di pangkal tenggorokan atau laring. Pangkal tenggorokan adalah organ pernafasan yang berbentuk seperti saluran dan dikelilingi oleh tulang rawan. Pangkal tenggorokan memiliki tulang rawan yang disebut epiglotis. Pangkal tenggorokan berfungsi sebagai tempat keluar masuk udara dan juga tempat menghasilkan suara. Selanjutnya, udara yang melewati trakea atau batang tenggorokan akan disaring di dalam rongga bersilia. Silia ini memiliki fungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk melalui saluran pernafasan. Setelah melalui trakea, maka terdapat cabang batang tenggorokan atau bronkus yang menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk dan keluar serta menuju paru-paru. Selanjutnya, udara akan masuk ke dalam paru-paru. Paru-paru menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Di dalam paru-paru terdapat cabang-cabang kecil dari bronkus yang disebut alveolus. Alveolus memiliki kapiler darah yang melalui kapiler-kapiler tersebut, oksigen dan udara menuju ke dalam darah. Oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian menumpang sel darah merah menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Di saat yang bersamaan, karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga paru. Setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks, dan rongga dada kembali seperti semula. Udara yang mengandung karbon dioksida pun terdorong dari alveolus menuju ke bronkiolus, bronkus, trakea, hingga keluar melalui hidung. Permasalahan yang sering terjadi di masyarakat yang disebabkan oleh infeksi dari virus dan bakteri yang menyerang bagian sistem pernafasan yaitu alveolus. Tubuh memiliki sistem buffer pH untuk mengatur keseimbangan asam dan basa di dalam darah. Senyawa yang berperan pada sistem pH ini adalah HCO3 atau bikarbonat yang berperan sebagai basa dan CO2 atau karbon dioksida yang berperan sebagai asam. Keduanya saling bekerja sama untuk menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Dan apabila salah satu senyawa memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dari senyawa lainnya, maka pH darah akan cenderung mengarah ke asam atau basa. Perbedaan konsentrasi ini akan tergantung dari perubahan kerja tubuh yang dialami oleh manusia, termasuk kondisi-kondisi medis tertentu yang diderita, seperti salah satunya adalah pneumonia. Pneumonia merupakan radang paru-paru yang disebabkan oleh infeksi yang mempengaruhi struktur terkecil pada paru-paru yaitu alveolus. Proses pernafasan normal yang terganggu akibat penyakit pneumonia. Pada proses pernafasan normal, udara atau oksigen yang tiba di alveolus akan mengalami pertukaran dengan karbon dioksida. Ketika alveolus terinfeksi, maka struktur tersebut akan mengalami peradangan yang akan menghambat fungsinya dalam mengatur pernafasan dan pertukaran zat, sehingga dapat menyebabkan kondisi hipoksemia atau kekurangan oksigen dalam darah. Kondisi hipoksemia ini akan memicu hiperventilasi, yaitu usaha tubuh untuk bernafas lebih banyak untuk mengkompensasi kondisi hipoksemia yang ditandai dengan meningkatnya laju nafas pada penderita pneumonia. Pada kondisi hiperventilasi, paru-paru akan mengeluarkan CO2 lebih banyak sehingga menurunkan kadar CO2 dalam darah dan menaikkan kadar HCO3 dalam darah sehingga menyebabkan pH darah menjadi basa. Kondisi ini disebut alkalosis karena proses yang terjadi pada pertukaran udara di paru-paru. Apa saja gejala yang dialami oleh penderita pneumonia? Yaitu demam, batuk kering atau berdahak yang diikuti dengan lendir,
muntah-muntah atau diare, rasa nyeri pada bagian dada, nyeri pada perut, kelelahan yang berujung pada penurunan aktivitas, kehilangan nafsu makan. Pada kondisi yang lebih parah, warna bibir dan kuku anak Anda akan membiru. Apa yang menyebabkan penyakit pneumonia? Pneumonia disebabkan oleh virus yang sangat banyak, misalnya rhinovirus, respiratory syncytial virus atau RSV, atau virus influenza. Sedangkan bakteri yang menjadi penyebab umum pneumonia adalah Pneumococcus atau Streptococcus pneumonia dan HIB atau Haemophilus influenza tipe B dan Staphylococcus atau Staphylococcus aureus. Pengobatan pneumonia. Pengobatan pneumonia akan disesuaikan dengan penyebab dan tingkat keparahan dari kondisi yang dialami. Pneumonia akibat infeksi bakteri akan ditangani dengan pemberian antibiotik. Selain itu, dokter juga dapat memberikan beberapa obat pneumonia lainnya untuk meredakan gejala yang muncul, seperti obat batuk, obat penurun demam, atau obat pereda nyeri. Bagaimana cara mencegah pneumonia? Pneumonia dapat dicegah dengan cara menjalani vaksinasi, memperkuat daya tahan tubuh misalnya dengan mencukupi asupan nutrisi, menjaga kebersihan diri misalnya rajin mencuci tangan dan tidak menyentuh hidung atau mulut dengan tangan yang belum dicuci, tidak merokok, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, dan menjaga jarak dengan orang yang sedang sakit, batuk, atau pilek. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.